Ya jadi dari awal judulnya aja ya ada cacat logika lah ya. Kita lihat seolah-olah kenapa harus dipisahkan gitu. Padahal ya itu bisa berjalan beriringan seperti itu. Orang lagi puasa gitu, lagi bahas puasa Imam Ibnu Arabi tapi digiring ke ibadah Idul Adha yang setelahnya yang dimana itu nggak ada kaitannya dengan berpuasa, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Beda Gitu. banget lah ya. Ya beda banget. Jadi saya ngerasa nih nggak nyambung gitu dalilnya. Gitu. Bahkan dia nggak nyebut Nabi ya, Ismail doang gitu ya. Nabi Ismail kayak gitu. Emang ini kali ya ada Susah. batas kuota ngetik kali ya ini. Coba. Tes 1 2 1 2. 1 2 1 2 mana dia? Ya ngomong ya. 1 2 1 Nggak 2. harus digituin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang wabarakatuh. di podcast Praja Swaja, di mana kita di sini akan membahas tema-tema Islami yang kekinian, tapi dengan cara yang santun dan tetap bertanggung jawab seperti itu ya. Nah, teman-teman, Ikhwani Fillah, hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu dari jauh ya, yang membutuhkan visa untuk ke sini, yaitu dari Ya bener. Bekasi gitu. Di sini kita kedatangan Gus Maza Fakar Alam. Oke. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah baik. Nah. Bang Rizal. Nah, FYI ya teman-teman, jadi Gus Maza ini adalah dari Pondok Pesantren Nurul Huda yang ada di Bekasi. Seperti Satu itu. Bekasi. Nah, ya jadi gini, Gus, kita mau membahas topik soal terkait Idul Adha. Dimana ini kan kita masih berada di dalam bulan Zulhijjah nih. Insya Allah akan meninggalkan kita sebentar lagi. Jadi menurut kita masih relevan untuk membahas soal Idul Adha ini gitu. Jadi ada satu kaidah Gus ya yang bunyinya tuh kurang lebih begini. Menyebarkan kebatilan itu isya'ul batil itu, menyebarkan kebatilan itu lebih mudah daripada kita menyebarkan kebaikan gitu. Nah, salah satu yang batil yang kita hari ini mau coba kita luruskan gitu ya, itu adalah ada dari salah satu akun Instagram namanya Indonesians gitu. Indonesia santai gitu ya, maksudnya Indosans gitu ya, Indonesia santai. Nanti kita kasih itunya. Kenapa berbahaya gitu, karena akun ini cukup besar, followersnya sampai 88.000. Jadi ini berdampak gitu, dan dari komentar-komentarnya juga itu banyak yang mengamini seolah-olah kontennya itu memberikan pencerahan gitu ya. Padahal menurut kami setidaknya itu adalah konten yang menyesatkan seperti itu. Ya. Nah, kita coba ya tampilin di sini, dia ada 19 slide Gus ya. Yang pertama itu kita lihat dari judulnya dulu, atau ada tambahan dulu nggak dari Gus Maza mungkin? Ada sih. Boleh. Pertama Gus. gini ya, pertama walaupun gue ini seorang Gus, tapi ya Gusnya bukan Gus yang layak gitu ya. Jadi masih perlu banyak belajar. Dan kalau misalnya dibandingkan sama Gus-Gus yang lain ya, gue ini termasuk yang ya jahilnya merokap gitu. Terus ngapain saya undang Anda ke sini? Aduh. Gitu. Ya. Enggak, dia memang suka Ya. merendah saja gitu. Tapi beliau tuh salah satu aktivis dakwah sosmed lah yang kenceng di sosial media. Ini nih Tapi jempol nih lemah buat di dunia nyata seperti itu. Oke, disclaimer ya. Jadi Gus Maza ini meskipun dari Pondok Pesantren Nurul Huda tapi tidak mewakili Nggak Pondok mewakili. Pesantren Sud. Jadi atas nama pribadi Dan sini gitu pribadi. ya. Karena memang kan saya ini di sini buat ya senang-senang sama temen gitu, bukan Sharing ya, kita sharing tapi ngomong tetap santai gitu. bermanfaat. Seperti itu ya Gus ya. Oke, ini edisi spesial nih sampai saya harus mendatangkan Gus Maza dari Bekasi gitu ya. Harapannya bisa mencerahkan rekan-rekan di Ikhwani Fillah semua yang menonton di Praja Swaja ini gitu ya. Amin. Nah, Gus, jadi di halaman pertama dari judulnya ya Gus ya, dia bilang refleksi Idul Adha ya, penyembelihan ego bukan sekedar tenggorokan hewan gitu. Ada tanda tanya dalam kurung, itu maknanya dia artinya masih ragu nih ya kan, mempertanyakan. Kemudian di bawahnya terus ada meme gitu ya, meme yang ya kita bisa asumsikan ini Nabi Ibrahim lah ya, yang mau sedang menyembelih Nabi Ismail gitu ya. Dan itu ada sebelahnya, nggak tahu Ya, itu malaikat, nggak tahu itu Tuhan gitu. Terus ada "It's prank bro" gitu kan, calm down, kamera is there. Nah, ini mungkin dari Ane dulu ya Gus ya. Ada yang mau Ane komentarin gitu dari judulnya. Pertama,
dari si penulis ini, Indosans itu Heeh. mau mencoba melakukan penggiringan opini, gitu. Mmm, Bahwasannya yang namanya Idul Adha itu ya seperti dipisah gitu, menyembelih ego yang sifatnya ruhaniyah mau dipisahkan, dikotomikan dengan, mhm, ritual yang sifatnya syariat gitu mhm. ya kan. Antara yang fisik sama yang, batin Ya itu batin. seolah-olah suatu hal yang berbeda. Jadi ibaratnya kalau misalkan batinnya mau apa, Mau berkurban, ya, ya yang fisiknya nggak bisa gitu ya ya. seolah-olah seperti itu Betul betul, gitu. dan fisiknya harus berkurban, maka batin nggak bisa gitu Ya, ya. mungkin dia mengukur dengan sepatunya sendiri. Mmm. Mungkin dia orangnya seperti itu, gitu ya. Dia dia memang nggak bisa tuh multitasking orangnya, gitu. Terus Jadi, kalau dia menyembelih ego, dia nggak bisa nyembelih hewan, gitu. Kalau dia nyembelih hewan, dia nggak bisa nyembelih ego. Jadi mikir-mikir Iya, jadi gue mikir-mikir mau dulu. mau ngapain nih, gitu. Mau milih salah satu. Jadi seolah-olah umat Islam digeneralisir sama dia seperti Kayak itu gitu semua. semua. Ya jadi dari awal judulnya aja, ya ada cacat logika lah ya. Kita lihat seolah-olah kenapa harus dipisahkan gitu, padahal ya itu bisa berjalan beriringan seperti itu. Itu false dilemma gitu, di mana fallacy logical False fallacy-nya itu dilemma ya. false dilemma di mana, lu harus memilih antara A atau B gitu. Yang di sini yang dipilih antara menyembelih ego atau tenggorokan Oke, hewan betul. gitu. Padahal ya ada pilihannya lain gitu. Betul, Lu bisa berbarengan pas lagi niat menyembelih ego, menyembelih tenggorokan hewan, kan bisa gitu. Di betul. mana pas Kenapa lagi harus takbiratul ihram juga, kan gimana tuh kalau misalkan harus satu-satu gitu kan. iya, Lu takbir dulu, tangannya apa hatinya gitu, hatinya padahal kan dulu. harus barengan. Betul. Gimana tuh? Dan lagi pula Gus, ya aneh Mhm, tambahin bahwa, pada kalau kita baca sejarahnya gitu ya, mmm, Pak, palingnya kita referensinya Al-Qur'an lah ya, mmm, gitu ya. Kita nggak bicara di agama yang lain. Ya Nabi Ibrahim itu memang secara lahiriah yang mau dikorbanin ya Nabi Ismail, mmm. bukan bukan kiasan, bukan metafora, bukan Simbolik apa-apa, gitu ya, bukan simbolik. bukan? Dan itu kan, rentetannya kalau kita baca sejarah kan sampai mimpi beberapa kali dulu Nabi Mmm, Ibrahim, mmm, sampai nggak percaya ini dari Allah atau mmm, dari syaiton ya kan, sampai ada syariat lempar jumroh itu kan awalnya karena godaan syaiton yang coba mengganggu atau mencoba untuk apa ya, bikin ragu-ragu lah Nabi Ibrahim, was-was, ya was-was gitu. Sampai ada syariat lempar jumroh dan artinya itu, ketika Nabi Ibrahim pun akhirnya nanti itu ya, meskipun nanti akhirnya diganti, tapi mmm, kalaupun beneran jadi disembelih, itu kan sudah mengorbankan egonya juga sebagai orang mmm, tua. Bayangin aja beliau tuh menanti kelahiran Nabi Ismail tuh di umur berapa, mhm. gitu ya kan. Kan kalau kita baca sejarahnya kan tuh baru di usia agak senja tuh Nabi Ibrahim baru dapat anak. Penantiannya udah lama, Nah, terus tiba-tiba pas sudah tumbuh besar, disuruh disuruh mau disembelih, itu beli, kalau orang egonya nggak disembelih juga, hawa nafsunya yang disembelih juga, ya mana mungkin dia mau. gimana mau? Jadi, secara nggak langsung Nggak masuk ya akal. nggak masuk akal. Artinya ketika kita ngelakuin prakteknya ya, itu pasti didahului dari hati dulu, Mhm, gitu. ikhlas nggak ikhlas gitu kan Iya, ya. ikhlas nggak Masa ikhlas. masa pas lagi udah kayak gini, ya nggak ikhlas gitu. Gimana seorang nabi gitu. Nggak mungkin dan artinya pengorbanan, pengorbanannya Nabi Ibrahim itu ya, yang sudah diwariskan ke kita gitu kan. Ini kan pelajaran yang diwariskan ke kita kan Mhm, melalui Al-Qur'an. Nah, malah menurut kami gitu ya, ini malah dilecehkan dengan tampilan seperti ini apalagi ada gitu. meme-nya tuh. Ya, dengan meme seperti ini Parah seolah-olah tuh. yang dilakuin Nabi Ibrahim tuh Cuma ya prank kayak ya. ngapain sih kayak gitu kan, lu Itu ngapain? ada prank ya? Oh, Iya, ya Allah. ini termasuk ya kalau dalam Islam istihza lah ya, mengolok-olok agama agama Allah seperti itu. Jadi Ya dari nggak awal udah bermasalah nih nggak pantes lah itu sebenarnya ya. seorang nabi gitu kan. Masa it's a prank bro, apa Iya, sih? iya Ya Allah. nggak jelas gitu meme-nya Heeh. ya. Tapi memang Indosans ini kita juga nggak tahu ya adminnya siapa gitu ya. Mmm. Maksudnya, pasti, Oh. maksudnya kita sendiri sih belum pernah lihat nih muka orangnya yang Mhm, mana gitu dan ya kan. juga belum tentu yang menulis ini setuju dengan hal ini gitu Bisa kan. jadi. Bisa jadi selipan aja Iya, gitu bisa dari jadi adminnya. pesanan gitu atau apa gitu kan. Ya Wallahu jadi alam. cuman masalahnya banyak juga nih muslim atau muslimah yang kita lihat di kolom komentar kok sepertinya, kayak mendapat apa ya, kayak Lagi mendapat pencerahan itu ya. pencerahan baru gitu seolah, "Wih ini baru yang bener nih kayak Dan gini." ini nggak dikomentari. Iya, Nah itu yang sangat disayangkan sih. gitu, kayak gitu. Allah. Kemudian di slide yang kedua nih dia mengutip, qaulnya Imam Ibnu Arabi gitu ya, bahwa ya dalam kitab Hilyah
Al-Abdal gitu, beliau Imam Ibnu Arabi itu menulis bahwa lapar atau puasa itu memiliki makom as-samadani ya kan, stasiun spiritual di mana manusia menyadari Gusti sebagai sumber segala kecukupan. Idul Adha adalah Hmm, puncak dari puasa ini, ya, bukan menahan lapar fisik, hmm, tapi lebih kepada menyembelih nafsu serakah yang bersemayam di hati hmm. gitu. Ini sampai sini dari antum ada yang mau dikomentarin dulu nggak, Gus? Komentarnya tapi nggak punya apa ya, dalil gitu, nggak ada dalil. Cuman Mhm. agak aneh sih ya, maksudnya, Karena kan ini opini ya, jadi ya ini opini, opininya dari ya Syekh Ibnu Arabi ya heeh, gitu ya, dikutip ya. tapi yang gua apa, komentarin bukannya opini Ibnu Arabi sih, tapi dari penulisannya orangnya sih, Oke, yang penulis ini. dari mananya tuh, Gus? Gimana kalau kita sebut si pembuat tulisan ini penulis? Ya, Supaya oke, enak. ya biar enak ya si Nah, penulis ini ya. penulis, nah, Oke. si penulis ini kan dia kan mengkaji tentang Islam ya, Mhm. dan diharapkan Ceritanya. ceritanya, yang Iya, membaca juga diharapkan juga orang Islam, karena kan yang betul. Yang disinggung yang kan singgung orang orang Islam ya. Islam gitu kan, Meskipun yang di atas tadi gambarnya meme-nya kayak bukan Islam ya. bukan Islam. Tapi kok Oh, jangan-jangan kayak, yang bikin bukan Islam juga, Gus? eee, Hah? oh jangan, Oh, oke. kita jangan Iya, bersuudzon. iya, iya, benar, benar, benar. Nggak mungkin ya, masa agama lain ngurusin agama orang Iya, lain, nggak mungkin lah. Terus? nah, ini yang jadi masalah adalah salamnya tuh. Kenapa harus salam? Nah, itu yang jadi pertanyaan, bukan Salam. bukan salah ya, bukan salah ya, tapi Oh, salam aja gitu ya? ya kenapa nggak assalamualaikum gitu? Maksudnya gini, masuk rumah gitu kan, Hmm. udah tahu orangnya orang Islam gitu, tapi salam gitu kan, kan agak aneh juga sih. Kenapa Ya, ya? Gaya penulisannya mau mau mencoba Gen Z kali ya? Dia mau sok-sokan, atau mau inklusif. Nah, mau seolah-olah menyatu semua gitu. semua Emang ada dirangkul. yang ngajuin Idul Adha selain Islam ya? Nggak tahu sih, tapi setahu kami sih nggak ada ya yang ngadain Idul Adha selain agama Islam ya. Idul Adha loh secara konteks syariah ya, di Idul fikih. Adha, tapi bukan ngorbanin sapi, kambing, atau unta gitu. Tapi ngorbanin yang lain, apa tuh? Nah, tahu tuh. Nggak tahu deh. Tapi yang itu sih yang jadi bukan masalah ya, tapi jadi pertanyaan gitu. Kenapa Hmm, harus salam gitu? Terus oke. kalau dari gua sih ini ya, yang komentarnya dia penulis Hmm, terhadap apa yang ditulis Ibnu Arabi itu. Ini gua nanya sama lu nih, gua mhm. penasaran nih. Kan gini ya, nanti kalau udah ketahuan di slide-slide selanjutnya tuh bakal ketahuan tuh. Mmm, Tapi dari sini tuh gue ada pertanyaan, apakah Ibnu Arabinya itu bakalan kira-kiranya setuju dengan pendapat si penulis di slide-slide setelahnya gitu. Karena ya ketika kami melihat gitu ya, ini kok kayaknya agak melenceng sekali gitu dari khazanah Islamiyah gitu. Sampai-sampai kami berdua berpikir, "Ini orang referensinya dari mana ya?" Gitu. mhm, mhm, Nah, mhm. ini menurut lu gimana? Apakah di dalam Ibnu Arabinya ini, dia itu juga merasa bahwa ibadah kurban itu memang ibadah ritual, bukan ibadah sosial gitu, atau gimana tuh? Kalau dari saya sendiri sih, eee, si penulis ini kan kalau kita mau coba sedikit suudzon gitu ya, sepertinya kan terpengaruh paham-paham sekular Nah, gitu kan, sekular liberal lah gitu ya. bukan suudzon sih, karena memang ada indikasinya. Ya indikasinya seperti itu gitu Ada kan. terindikasi lah, Jadi, ya. kita agak susah untuk husnuzon gitu ya. Susah. Nah, biasanya memang karakternya orang-orang liberal itu ketika dia mau, apa ya, mau mencoba menggiring opini, di awal memang dia akan mengutip satu pendapat yang kira-kira itu bisa dijadikan senjata gitu, Mmm, ya kan. Nah, dalam hal ini dan nanti di slide-slide selanjutnya juga kita tuh sebenarnya jujur aja miskin miskin referensi kajian ini. oh, penulis ini Ya ya? penulis ini tuh Mmm, miskin referensi gitu. Kalau mhm, kita lihat paling kalau referensi dalam arti, Islam ya, gitu mhm, ya. Nanti kan dia ada data statistik segala mhm. macam. Kan dia cuman nyebut cuman 2 ulama kan, Ibnu Arabi ya sama yang Yang satu tadi, lagi ya, nanti ada lagi ya kan. Nah, jadi sepertinya juga penulis kesusahan nih untuk mencari referensi yang bisa mendukung pendapat mendukung dia. pendapat dia gitu dari sisi Islam gitu. Eee, Sampai akhirnya dihadirkanlah tokoh sebenarnya filsuf, mmm, Imam Ibnu Arabi ini seorang filsuf yang cukup disegani juga di mmm, khazanah ilmu keislaman gitu ya. Cuman ya kalau menurut saya sih di awal ini Imam Ibnu Arabi itu membahas soal puasa gitu mhm, kan, bahwa puncaknya kan ketika puasa itu kan di Arafah maksudnya kan puncaknya itu kan ketika di Arafah tuh. mmm, Nah, itu tuh seolah-olah tuh, bukan hanya menahan lapar fisik tapi lebih kepada menyembelih itu gimana ya, orang lagi puasa gitu, lagi bahas puasa Imam Ibnu Arabi tapi
giring ke ibadah Idul Adha yang setelahnya, yang di mana itu nggak ada kaitannya dengan berpuasa, bahkan Hmm, diharamkan untuk berpuasa, beda banget gitu. lah ya. Ya beda banget. Jadi saya ngerasa nih nggak nyambung gitu dalilnya gitu, karena, eee, yang mau dibahas puasa, tapi yang mau dikritik adalah ibadah Idul Nah, Adha. ini gua rasa kayak mirip red herring tuh ya. Red Red herring yang herring, gimana? apa tuh, Gus? Di mana satu argumen dihadirkan untuk mengamburkan topik gitu. Di mana Pengalihan isu pengalian maksudnya? isu betul. Oke. Nah, ini jadi agak aneh juga sih. Ya, Da kecuali kita lagi bahas soal puasa, ya kan. Nah, ah, puasa tapi kok, kamu marah-marah misalnya, ya bisa kan. tuh. Puasa tapi kok kamu, apa, mencuri misalnya kayak Nah, gitu. kok Itu berkata iya, kotor gitu kan. kotor. Nah, Nah, itu berarti kan lu hanya menahan lapar fisik, itu tapi hati lu enggak. Itu cocok, masuk. Tapi kok cocok. kenapa jadi ke Idul Adha? Nah, jadi pertanyaan gitu ya. Karena nggak nyambung aja yang di apa, yang mau coba dikutip gitu Mmm, ya, gitu. Itu sih, terlepas dari ya kasihan aja kalau sampai nanti Imam Ibnu Arabi akhirnya seperti dalam tanda kutip "difitnah" dengan mhm, perkataannya mungkin bener ya kan, cuman yang penulisnya ini menggiring, ya menggiring, mem-framing gitu ya, mem-framing seolah Imam Ibnu Arabi itu mengomentari terkait Idul Idul Adha Adha. gitu. Dan ini Berarti masalahnya bukan sekali 2 kali ya, ya nanti berkali-kali ya. nanti karena sepertinya ya ini satu-satunya yang bisa dikutip gitu dari sekian banyak referensi keislaman Soalnya yang beliau punya. red herring-nya gua rasa banyak sih seinget Iya. gue ya. Nah, terus di slide yang ketiga, penulis bilang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu adalah metafora yang agung. Padahal tadi kita bilang di awal ya, itu Bukan simbol. bener-bener mau disembelih loh, Iya, bukan gitu. simbol Dan gitu. itu persekian detik gitu ya, Heeh. itu baru diganti sama Allah tuh. Seandainya itu metafora gitu ya, logika aja gitu ya. Ya, Nabi Ibrahim lebih tahu gitu kan, di mana, ini nanti bakal diganti iya gitu kan. betul. Dan gimana sih Nabi Ibrahim gitu ya, apa, sebagai seorang nabi yang memang ya kecintanya kepada Allah tuh melebihi dari orang biasa gitu. Ya gimana sih, kok bimbang gitu ya, padahal akan menjadi diganti gitu, gimana tuh? Nah, Harusnya kan jadi nggak masuk akal, kok bimbang padahal kan nanti akan diganti. Berarti kan ya seakan-akan di persepsinya Nabi Ibrahim akan terjadi gitu. oh ya betul. Padahal, apa, ya memang jangan-jangan khawatirnya si penulis juga ketika Nabi Ibrahim itu ada kisah dibakar ya, Heeh. sama salah satu raja Oh, apa, Majusi itu kalau nggak salah ya, Najasyi ya. Itu kan jangan-jangan dimetaforakan juga gitu ya kan, padahal itu kejadian real gitu ya menurut akidah Islam paling Allahu nggak. Akbar ya. Khawatirnya seperti itu. Jadi setiap ritual Yang bener-bener yang membahayakan. lahiriah gitu ya, yang Oh, lahiriah dianggap itu sebagai metafora, hmm. apa-apa metafora, karena Pokoknya nggak mungkin manusia bisa dibakar seperti itu situasi kan. yang genting jadi ya jadi nggak genting gitu kan. Betul, Di mana pertolongan Allah tuh jadi kayak semacam nauzubillah min dzalik gitu ya. Jadi ya kayak nggak bukan mukjizat lagi bukan gitu. mukjizat lagi gitu kan. Hanya sekedar metafora yang tujuannya ya seperti yang mau digiring oleh penulis nih, bahwa itu, Nabi Ismail itu bahkan dia nggak nyebut nabi ya, Ismail doang gitu ya. Nabi Is Ismail kayak gitu. es Emang ini kali ya ada susah. batas kuota ngetik kali ya dia? Jadi nggak boleh Asia, banyak-banyak. Iya Asia mungkin Hidayah. dia nggak tahu nih. Nah, Ismail adalah simbol ego kita, Nabi Ismail alaihissalam. Hmm. Ini atas bener Nabi Ibrahim ya kan. Editornya lupa. Iya, Ismail adalah Marahin tuh simbol ego editornya itu. kita yang paling berharga gitu kan. Itu kemelekatan dunia sampai dengan karir, harta, gengsi gitu yang harus rela disembelih demi ketaatan pada yang mutlak. Sebenarnya sih eh, nggak salah juga kalau kita mau coba tarik dari sisi dimensi apa spiritual tasawuf lah ya. Hmm. Gus ya kalau kayak gini kan lebih ke mepet-mepetnya tuh ke tasawuf ya. Cuman kan masalahnya di artikel dia ini tuh lebih ke pengen menggeser ibadah yang ininya yang lahiriahnya Eh, gitu dengan ya permainan-permainan kata seperti ini gitu. Sayangnya kita termasuk penulis sendiri sering terjebak pada ritual kulit gitu, yang dia bilang sebagai ritual kulit gua katanya ada yang komentar nih apa, terkait gimana ini. Gus? Kan dari tadi kan kayak dari awal tuh udah keren gitu ya tasawuf gitu ya. Cuman gua ngerasa syariatnya dia aja masih belum 100% gitu ya. Masih belum paham gitu. Mhm, Ngomongin tasawuf. Padahal kan gini oh. ya. Gus, tapi Gus, ini kita mirroring ya, jadi ini tangan kanan guys, Oh ya. ya. Eh, Jadi ini bukan tangan kiri nih, dan jangan nanti gue minum pakai eh, tangan kiri, gitu. Ini karena kamera depan, jadi mirroring gitu ya. Oke, lanjut salahin Gus. salahin kameranya tuh. Nah,
Di mana pas lagi ngomongin tasawuf kok kayak tinggi banget, pas lagi ngomongin syariat kok kayaknya agak dangkal gitu Mmm, pengetahuannya. Nah ini dibuktikan dengan dibuktikan dengan nanti sih, oh, slide-slide selanjutnya nanti, selanjutnya oke. bakalan ketahuan banget. Kalau misalkan ada seorang siswa gitu ya, mau belajar tentang aljabar, apakah dia langsung belajar tentang aljabar dulu atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu kan? Ya yang dasar Ya dulu dong. dasar dulu dong kan. Iya, Kalau misalnya dasarnya aja kagak 100% mhm, ngomongin aljabar, wah pusing banget tuh kan. betul. Apalagi nanti kesesatan berpikirnya tuh bakal ketahuan tuh, kok bisa kayak gini, ini tambah 4 kok jadi 10 gitu kan, jadi Mhm. aneh gitu kan. Nah ini yang terjadi di sini gitu, di mana dia tuh udah ngomongin tasawuf, tapi syariatnya Iya, harusnya kencengin dulu syariat ya. kan syariat, Padahal hakikat, makrifat nah gitu kan. betul, kayak gitu, Pak. Jangan-jangan kita tanya syarat sah hewan ternak yang Nah, bisa disembelih aja dia belum tentu itu tahu tuh, ketahuan, itu iya kan? ketahuan. Jangan-jangan dia nggak tahu apa bedanya apa, dam, apa bedanya udhiyah ya kan, Nah, hadyu, hakikat. akikah, jangan-jangan dia belum tahu bedanya Nah, gitu. Itunya dulu ya. Tapi mmm. kita asumsikanlah penulis ini karena sudah mengutip sampai ke Ibnu Arabi, ya harusnya udah khatam Gus dengan hal-hal semacam itu, gitu ya kita Walaupun asumsikan. kenyataannya sepertinya tidak gitu. Sepertinya sih tidak. Sebenarnya sih, Indosans ini ya, IG Indosans ini, Gus, sebenarnya beliau itu mencoba untuk kritis, kita harus adil gitu ya. Mmm, Kritis, aneh ngelihat beberapa konten dia itu ke pemerintah, dia kritis gitu ya, ke mmm, isu-isu sosial kritis. mmm. Tapi kalau udah nyenggol-nyenggol agama, ya nanti dulu gitu ya kan. Kita harus kepada yang otoritatif gitu, orang-orang yang memang punya kemampuan untuk bicara soal itu. Nah, Mmm. karena levelnya juga kayak gitu, yang nanggepin kita aja, gitu ya kan. Bukan kayak Sekelas Ulama, Iya, gitu, karena apa, ya ini mah kita Ustaz Ahmad Sarwat nggak usah. banyak ahli-ahli fikih, ahli-ahli hadis, Ustaz Abdul Somad, kayaknya nggak perlu turun Nggak usah, tangan nggak untuk usah. untuk membantah yang tadi kebatilan yang tadi saya bilang tuh, Gus, Orang awam kebatilan aja nih, orang awam iya, aja. cukup cukup kayak orang alam aja untuk Mmm, membantah ini. Nah, jadi seperti itu ya, Gus, ya. mmm, Jadi bagi dia ternyata POV-nya tuh ya kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu hanyalah metafora, meskipun mmm, ditulis dengan metafora yang agung segala mmm, macam ya, metafora aja. Padahal karena itu ibadah, sembelihan kan tetap jadi berjalan. mmm, Nggak cuman apa, nggak cuman akhirnya ya udah yang penting tuh lu rela berkorban, nggak harus, eee, nggak harus hewan ternak hewan apapun gitu kan. gitu Nah, kan. kalau itu Kalau makna tujuannya memang itu, simbolik, ya metafora, ya kalau udah itu akan terjadi. Semua cowok sama aja gitu. sampai sekarang tuh, sebenarnya sih sampai sekarang sih Oh jujur. sama ya. Nah itu kan jadi aneh gitu, apakah Rasulullah sama aja? Iya Gitu kan. betul. Kan jadi aneh gitu kan. Dan Apakah sekeji itu sama Rasul gitu, disamain sama kita gitu, ya betul betul. Allah, nauzubillah min dzalik ya. Tapi untuk, ukuran bocah ngomong begitu mah kita maklumin, Gus. Karena masih kanak-kanak, masih Maksud kurang dewasa gitu. iya, maksudnya ya paling bercandaan lah, ya kan jangan-jangan warung kopi lah. Tapi kalau Atau untuk bikin artikel pakai itu apa, hashtag kayak generalization itu kayaknya berbahaya kurang ya, berbahaya. dengan followers 88.000 sih kurang ya.